Pasca pandemi, kondisi ekonomi di Indonesia kian membaik. Salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, apakah hal ini juga dialami oleh UMKM? Dan bagaimana cara mereka tetap berjuang di tengah pandemi? Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang atau bahan baku selama pandemi? Sebenarnya tidak, tetapi kan pengrajinnya juga ikut itu libur ya. Jadinya kami stok masih banyak sih kebetulan. Jadi memang waktu pandemi karena kondisi jadi nggak ambil itu barang. Stok masih ada. Sejak pandemi, apakah ada perubahan besar dalam jumlah pembeli atau pelanggan dari usaha itu? Jumlah ya tentu saja karena di samping kami tutup ya. Terus barang yang tak jual itu kan bukan termasuk barang primer gitu. Jadinya ya mempengaruhi sekali. Apakah yang Ibu lakukan untuk bertahan selama masa pandemi itu, Ibu? Bertahan selama makan tabungan, Mas. Maksudnya ya kami kan tutup, jadi semua karena memang itu kan anjuran dari pemerintah kan, nggak ada yang boleh buka. Jadi memang kami tutup itu hampir 2 atau 3 bulan. Bagaimana situasi usaha Ibu setelah pandemi mulai mereda? Setelah pandemi mulai mereda juga awal-awal itu sih masih sih orang masih itu kan takut-takut beli. Maksudnya untuk yang barang-barang kayak yang tak jual itu orang masih pikir-pikir ya beli. Tapi seiring berjalannya waktu ya ini udah hampir pulih lah kayak dulu lagi. Ya. Apakah Ibu merasa kondisi ekonomi saat ini sudah pulih sepenuhnya atau masih ada tantangan yang harus dihadapi, Ibu? Udah pulih sih. Itu kan pandemi 2020 ya. Jadi udah hampir 4 tahun udah pulih udah rame lagi. Apakah ada hal baru yang Ibu lakukan dalam usaha Ibu setelah pandemi seperti menggunakan teknologi atau metode baru itu? Kalau yang jelas aku kan kemarin punya ibuku, jadi kami mungkin masih tempatnya tuh masih tak desain ulang sih Mas ini tempatnya. Jadi tak dekor ulang gitu biar ya semua barang bisa masuk. Terus gimana caranya barangku bisa tak pajang kelihatan banyak orang gitu. Terakhir itu harapan Ibu yang usaha Ibu ini ke depannya ya semoga semakin banyak customer lukisan di tempat saya. Soalnya saya satu-satunya di sini, Mas. Yang lain kan oleh-oleh ya. Oleh-oleh macam bakpia, kaos, batik gitu. Saya satu-satunya di sini. Ya. Makasih, Ibu. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang atau bahan baku selama pandemi? Sebenarnya tidak, tetapi kan pengrajinnya juga ikut itu libur ya. Jadinya kami stok masih banyak sih kebetulan. Jadi memang waktu pandemi karena kondisi jadi nggak ambil itu barang. Stok masih ada. Sejak pandemi, apakah ada perubahan besar dalam jumlah pembeli atau pelanggan dari usaha itu? Jumlah ya tentu saja karena di samping kami tutup ya. Terus barang yang tak jual itu kan bukan termasuk barang primer gitu. Jadinya ya mempengaruhi sekali. Apakah yang Ibu lakukan untuk bertahan selama masa pandemi itu, Ibu? Bertahan selama makan tabungan, Mas. Maksudnya ya kami kan tutup, jadi semua karena memang itu kan anjuran dari pemerintah kan, nggak ada yang boleh buka. Jadi memang kami tutup itu hampir 2 atau 3 bulan. Bagaimana situasi usaha Ibu setelah pandemi mulai mereda? Setelah pandemi mulai mereda juga awal-awal itu sih masih sih orang masih itu kan takut-takut beli. Maksudnya untuk yang barang-barang kayak yang tak jual itu orang masih pikir-pikir ya beli. Tapi seiring berjalannya waktu ya ini udah hampir pulih lah kayak dulu lagi. Ya. Apakah Ibu merasa kondisi ekonomi saat ini sudah pulih sepenuhnya atau masih ada tantangan yang harus dihadapi, Ibu? Udah pulih sih. Itu kan pandemi 2020 ya. Jadi udah hampir 4 tahun udah pulih udah rame lagi.
Apakah ada hal baru yang Ibu lakukan dalam usaha Ibu setelah pandemi, seperti menggunakan teknologi atau metode baru itu? Kalau yang jelas aku kan kemarin punya ibuku, jadi kami mungkin masih tempatnya tuh masih tak desain ulang sih Mas ini tempatnya. Jadi tak dekor ulang gitu biar ya semua barang bisa masuk. Terus gimana caranya bisa barangku bisa tak pajang kelihatan banyak orang gitu. Terakhir itu harapan Ibu yang usaha Ibu ini ke depannya? Kedepannya ya semoga semakin banyak customer lukisan di tempat saya. Soalnya saya satu-satunya di sini Mas. Yang lain kan oleh-oleh ya. Oleh-oleh macam bakpia, kaos, batik gitu. Saya satu-satunya di sini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah melewati masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia mulai bangkit secara perlahan dengan semangat baru untuk menuju Indonesia berkembang. Walaupun banyak tantangan yang masih ada, seperti kesenjangan sosial dan pengangguran, namun Indonesia berhasil beradaptasi dan berinovasi. Sektor teknologi dan digital ini menjadi pilar utama ekonomi dengan banyak UMKM dan industri yang mulai memanfaatkan platform digital untuk berkembang dan bertahan. Di balik semua kesulitan, harapan masyarakat Indonesia terus tumbuh, terutama generasi muda semakin kreatif dan inovatif. Walaupun proses ini masih panjang, semangat tidak akan pernah padam. Kebersamaan dan optimisme menjadi kunci untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 menunjukkan potensi besar untuk tumbuh lebih kuat dan maju. Siap menghadapi tantangan global dan semangat gotong royong, Indonesia siap melangkah menuju semangat depan yang lebih baik. Semangat Indonesiaku.